Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Syafina Zara. Pada bab kali ini yaitu bab 6, kita akan membahas tentang hubungan antar filen ya teman-teman. Pada bab 6 ini ada beberapa materi, yaitu yang pertama ada konfigurasi interfilen routing, yang kedua ada konfigurasi DHCP server pada router, yang ketiga ada switch layer 2 dan switch layer 3, yang keempat ada konfigurasi switch virtual interface, yang kelima ada konfigurasi IP address dan pengujian VSI, yang keenam ada DHCP server pada MLS, yang ketujuh ada soal VLAN, yang kedelapan ada bahas soal pengujian ping dan DHCP, yang kesembilan ada bahas soal VLAN dan trunking, yang kesepuluh ada bahas soal interfilen routing ya teman-teman. Kita langsung aja ke materi yang pertama. Nah, selanjutnya kita ke materi yang pertama. Kalian menggunakan topologi yang sebelumnya. Setelah itu kalian tambahkan router ya teman-teman. Setelah itu di sini kita akan mengkonfigurasi routernya dengan ini ya teman-teman. Di sini kita nambah dengan router 1 terlebih dahulu. Dan sudah kita buka routernya, kita ke mode CLI. Kita tinggal cadang saja, enter. Nah, setelah itu kita ketikkan perintah enter. Kita ketikkan command p. Setelah itu kita masuk ke yang interface 0.0 ya teman-teman. Ketikkan in 0/0, kita enter. Nah, setelah itu kita ketikkan IP address seperti ini. Terus kita isikan dengan 192.168.1.1. Yaitu kita masukkan IP subnetnya ya teman-teman, yaitu 255.255.255.0 seperti ini. Sudah kita enter, kita cek dulu dengan mouse seperti ini. Kita enter, kita bisa cek dengan do lalu kita do show IP in drive. Ini teman-teman, kita enter. Nah, di sini bisa kalian lihat di sini sudah ada IP-nya ya teman-teman, seperti ini. Nah, selanjutnya kita juga akan memasukkan IP yang VLAN 10 ya teman-teman. Kita ini keluar terlebih dahulu. Kita bisa ketikkan X, enter. Kita masuk dengan in 0/0.10 ya teman-teman, seperti ini. Kita enter. Nah, setelah itu kita ketikkan encapsulation. Setelah itu dot 1Q ya teman-teman. Setelah itu 10 seperti ini. Sudah kita enter. Kita masukkan IP address-nya, yaitu 192.168.10.1. terus subnet masnya itu 255.255.255.0. Setelah itu kita enter. Nah, kita ketikkan lagi no shutdown ya teman-teman. Kita enter. Kita bisa cek dengan do show IP in drive. Seperti ini. Kita enter ya teman-teman. Nah, di sini bisa kalian lihat pada face internet 0/0.10 sudah ada IP-nya ya teman-teman, yaitu 192.168.10.1. Nah, selanjutnya kalian juga konfigurasi pada VLAN 20 ya teman-teman. Nah, di sini sudah muncul IP-nya, yaitu pada face internet 0/0.20. Nah, ini IP-nya sudah ada ya teman-teman. Nah, setelah itu kita akan mengkonfigurasikan pada PC-PC-nya ya teman-teman. Kalian lihat, buka yang PC 1 terlebih dahulu. Di sini kita ganti yang ini kita ganti jadi 192.168.10.1.
20. Ini juga pada ininya kita ganti menjadi 20 ya teman-teman. Sudah kita silang, masukkan isi 192.168.10.20. Oke teman-teman, ini satu kita silang, kita ganti dulu ya teman-teman. Sini saya ganti menjadi 1, kita silang. Dan itu pada bisi 3 juga kita ubah ya teman-teman. 192.168.10.1. Nah, sudah kita silang ya teman-teman. Nah, selanjutnya pada basi 4 itu untuk yang bagian IP address-nya kita ganti menjadi 20.20. Setelah itu bagian gateway-nya kita ganti menjadi 192.168.20.1 ya teman-teman. Kita silang. Untuk PC 5-nya juga kita ganti 192.168.20.1. Kita juga akan mengganti yang PC 6 ya teman-teman, yaitu 192.168.20.1 seperti ini. Nah, setelah itu kita juga akan mengkonfigurasi pada switch 1 ya teman-teman. Kita enter, terus kita ketikkan and kita masuk ke konfigurasi globalnya. Setelah itu kita ketikkan inval 0/8 ya teman-teman. Setelah itu kita enter, kita ketikkan switch port mode terang ya teman-teman. Seperti ini kita enter. Nah, jika sudah, kita mencoba untuk mengirimkan paket dari PC 1 ke PC 4. Nah, setelah itu kalian coba kirim paket dari PC 1 ke PC 4. Nah, di sini sudah ada satu successful ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, setelah itu kita akan mengkonfigurasi pada router ya teman-teman. Kita buka routernya, itu kita enter. Kita masuk dengan menggunakan yang kita akan menambahkan IP DHCP ya teman-teman. Seperti ini. Jika sudah, kita ketikkan IP DHCP pool VLAN 10. Nah, di sini untuk namanya terserah kalian, tapi di sini saya menggunakan IP DHCP pool VLAN ya teman-teman agar lebih gampang. Setelah itu kita enter. Kita ketikkan lagi dengan network. Kita masukkan yaitu 192.168.10.0, terus gateway juga 255.255.255.0 seperti ini. Jika sudah, kita enter, kita ketikkan lagi default min router. Setelah itu kita ketikkan 192.168.20.1 ya teman-teman. Maaf, ini baru titik 10 terlebih dahulu, titik 1. Setelah itu kita enter. Kita juga akan memasukkan IP DNS-nya dengan perintah DNS min servers ya teman-teman. Kita masukkan 8.8.8.8. Setelah itu kita enter, kita keluar. Kita juga akan memasukkan pada VLAN 20 dan VLAN 10 teman-teman. Caranya sama. Nah, selanjutnya kalian juga mengkonfigurasi pada VLAN 20 dan VLAN 1 ya teman-teman. Ya sudah, kita bisa mencobanya pada salah satu PC-nya. Kita ke desktop. Nah, kita ke menu IP configuration. Nah, pada IP configuration ini kita bisa ganti sebentar dengan DHCP. Kita tungguin sampai muncul IP itu ya teman-teman. Dan sini sudah muncul untuk IP-nya ya teman-teman.
Nah, di sini maka kita sudah berhasil untuk mengkonfigurasinya ya teman-teman. Kita lanjut ke yang materi ketiga ya teman-teman. Perlu kalian ketahui untuk switch multilayer yang merupakan switch layer 3, sedangkan untuk switch 3 ini merupakan switch layer 2. Bagaimana cara mengetahuinya? Switch layer 2 yaitu switch yang bekerja pada OC layer 2 atau data link. Switch ini hanya membaca MAC address untuk meneruskan data. Ciri-cirinya yaitu yang pertama tidak bisa melakukan routing, yang kedua tidak bisa menghubungkan antar jaringan. Perbedaannya yaitu hanya bisa membuat VLAN, tracking, dan switch biasa. Contohnya yaitu Cisco Catalyst 2960. Nah, switch layer 3 itu multi-layer switch. Nah, switch layer 3 ini bekerja pada layer 2 dan layer 3, yaitu network. Selain MAC address, switch ini juga memahami IP address. Ciri-cirinya yaitu yang pertama bisa melakukan routing, yang kedua bisa inter-VLAN routing tanpa router, yang ketiga bisa menggunakan static dan dynamic routing. Contohnya yaitu Cisco Catalyst 3560 atau 3650 ya teman-teman. Cara mengetahuinya itu yang pertama, lihat spesifikasi perangkat. Yang pertama, jika mendukung IP routing atau layer 3 dan jika tidak pada layer 2. Kesimpulannya yaitu multi-layer switch sama dengan switch layer 3. Switch biasa yaitu switch 3 pada soal atau switch layer 2 ya teman-teman. Setelah itu pembeda utamanya bisa atau tidaknya routing. Nah, materi selanjutnya kalian menambahkan dua PC, lalu kalian sambungkan pada MLC-nya teman-teman. Setelah itu kita akan mengkonfigurasi pada PC 19 dan 20. Kita membuka IP configuration, setelah itu kita pasang dengan 192.168.10.55 ya teman-teman. Nah, sedangkan subnet masknya yaitu 255.255.255. Dan setelah itu kita buka yang PC 20 juga. Ini kita ke IP konfigurasi juga, dan di sini kita pasang IP dengan 192.168.20.55 ya teman-teman. Nah, sudah kita juga akan memasang subnet masknya. Nah, ini sudah kita buka pada MLS-nya ya teman-teman. Nah, sudah kita buka pada MLS-nya. Nah, itu kita masuk ke global enternya ya teman-teman. Nah, setelah itu kita akan konfigurasikan pada VLAN 10 terlebih dahulu. Ketikkan VLAN 10, enter. Nah, setelah itu kita ketikkan name programming ya teman-teman, seperti ini. Nah, jika sudah kita enter, kita keluar ya teman-teman. Nah, jika itu kita ketikkan VLAN 20, kita enter. Dan juga kita akan menamai dengan marketing ya teman-teman, seperti ini. Jika sudah kita bisa enter, kita keluar lagi. Nah, jika sudah kita ke interface yang 0/2 ya teman-teman, seperti ini. Kita enter, kita ketikkan switch, port, mode, akses, seperti ini. Jika sudah kita enter, kita ketikkan lagi switch, port, mode, akses, LAN 10 ya teman-teman. Jika sudah kita bisa enter, kita keluar. Nah, kita memasukkan yang interface FA0/3. Enter, kita ketikkan switch, port, akses, LAN 20-nya. Ya sudah, kita enter. Nah, setelah kalian mengkonfigurasi, kalian mengeceknya dengan perintah to show VLAN private teman-teman. Dan di sini sudah ada yang VLAN 10 itu programming, yang 20 itu marketing ya teman-teman. Sini pakai FA0/2 dan suaranya 20 memakai FA yang /03 ya teman-teman. Kita langsung saja lanjut ke berikutnya.
Selanjutnya kita lanjut ke materi yang pertama. Kita masuk ke VLAN 10 terlebih dahulu. VLAN 10. Jika sudah, kita enter. Nah, di sini kita ketikkan IP address 192.168.10.1. Nah, jika sudah, untuk gateway-nya 255.255.255.0 ya teman-teman. Nah, jika sudah, kita bisa enter, kita keluar, kita enter, kita masuk yang VLAN 20. Seperti ini, kita enter lagi, kita masukkan IP address-nya. Jangan lupa masukkan IP gateway-nya juga ya teman-teman. Seperti ini. Nah, jika sudah, kita enter, kita keluar. Kita juga akan masuk pada VLAN yang satu ya teman-teman. Enter, kita masukkan IP address-nya 192.168.1.1, gateway-nya 255.255.255.0. Seperti ini. Jika sudah, kita enter ya teman-teman. Nah, kita jangan lupa ketikkan no shutdown. Jika sudah, kita enter lagi. Kita bisa keluar terlebih dahulu. Kita bisa cek dengan do show IP interface preview ya teman-teman. Kita enter. Nah, di sini sudah muncul VLAN 1, 10, dan 20 ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa akan konfigurasikan pada PC ya teman-teman. Kita ke PC 19 terlebih dahulu. Kita masuk. Nah, di sini untuk gateway-nya kita ganti menjadi 192.168.10.1. Kita lanjut ke PC 13, kita masukkan juga ya teman-teman IP gateway-nya, yaitu 192.168.10.1. Kita ke PC 14, satu 192.168.10.1 ya teman-teman. Selanjutnya kita ke PC 15, kita isi dengan 192.168.10.1 ya teman-teman. Seperti ini. Jika sudah, kita ke PC 16-nya. Untuk PC 16 kita menggunakan 192.168.20.1. Seperti ini. Kita silang. Untuk 17 dan 18-nya sama ya teman-teman. Kita isi pada 18 terlebih dahulu. 168.20.1. Kita ke 17, kita isi 192.168.20.1 ya teman-teman. Nah, jika sudah, kita buka pada MLS-nya ya teman-teman. Jika sudah, kita ketikkan to show IP router ya teman-teman. Seperti ini. Kita enter. Nah, di sini terdapat informasi SCMP ready card chain is empty ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita ketikkan IP routing. Jika sudah, kita enter. Kita bisa cek dengan to show IP router ya teman-teman. Seperti ini. Kita enter. Nah, di sini sudah berbeda tampilan ya teman-teman.
Nah, selanjutnya kita akan mencoba kirim paket dari PC 16 ke PC 19 ya teman-teman. Kita ulangi. Nah, di sini sudah kalian lihat, di sini ada satu survival ya teman-teman. Kita langsung aja lanjut ke berikutnya. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi pada MLS nya ya teman-teman. Kita enter, kita masuk ya teman-teman. Kita ketikkan IP DHCP pool dan kita keluar terlebih dahulu untuk kita enter. Dan di sini kita masuk dengan conf ya teman-teman. Dan jika sudah, kita ketikkan IP DHCP pool VLAN 10 ya teman-teman. Seperti ini. Kita enter. Dan jika sudah, kita bisa masukkan networknya, yaitu 192.168.10.0 untuk gateway-nya 255.255.255.0. Dan jika sudah, kita bisa enter. Kita ketikkan default winrouter, yaitu 192.168.10.1 ya teman-teman. Seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter. Kita masukkan juga IP DNS-nya, yaitu 18.8.8.8. Kita enter. Nah, jika sudah, kita keluar. Nah, kita melakukan hal yang sama pada VLAN 10, VLAN 20 dan VLAN 1 ya teman-teman. Di sini saya sudah mengkonfigurasi pada VLAN 20 dan VLAN 1. Nah, setelah itu kalian bisa membuka PC-nya untuk mengecek. Kalian ke IP configuration. Nah, pada IP configuration ini kalian pilih yang DHCP ya teman-teman. Kita tunggu sampai muncul IP-nya. Dan di sini sudah muncul IP-nya ya teman-teman. Nah, setelah itu kalian membuat seperti ini ya teman-teman. Di sini saya akan mengelompokkan pada VLAN 10 itu bagian atas, yang bawahnya VLAN 20, yang bawahnya lagi VLAN 30, yang sebelahnya VLAN 40, yang bawahnya VLAN 50, yang sebelah sini ada 10, 20, dan 30 ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi pada VLAN-nya. Nah, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi lewat router ya teman-teman. Kita ke CLI, enter. Nah, setelah itu kita masuk dengan IN, enter, conf, enter. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi pada interface FA 0/0 ya teman-teman. Setelah itu kita ketikkan no shutdown. Seperti ini ya teman-teman. Jadi sudah, kita enter lagi, kita keluar terlebih dahulu. Jika sudah, kita ketikkan interface FA yang 0/0.10 ya teman-teman. Jika sudah, kita enter. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi encapsulation ya teman-teman. Setelah itu kita ketikkan .1 Q10. Setelah itu kita enter, kita tulisan IP address-nya 192.168. Maaf, bukan ya teman-teman, 10.10.10.1 untuk gateway-nya 255.255.255.0. Dan jika sudah, kita keluar. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi pada 10, 20, 30, sampai 50 ya teman-teman. Nah, jika sudah akan seperti ini, lalu kalian mengeceknya dengan perintah di show IP interpret ya teman-teman. Dan selanjutnya kita akan mengkonfigurasi IP DHCP-nya. Ini kita ketikkan IP DHCP pool VLAN 10 ya teman-teman. Seperti ini, kita enter, kita ketikkan net
warp networknya yaitu 10.10.10.0 terus etiketnya itu 55.255.255.0 seperti ini. Jadi sudah kita enter, kita juga akan menambahkan defaultnya min router dengan 10.10.10.1 ya teman-teman. Di situ kita enter, kita juga akan menambahkan IP DNS-nya router IP DNS server seperti ini, yaitu 8.8.8.8 ya teman-teman. Kita enter. Nah setelah itu kita melakukan hal yang sama pada DHCP yang 20, 30, dan 40 sampai 50 ya teman-teman. Nah nantinya akan tampilan seperti ini teman-teman. Jika sudah, kita lanjut ke berikutnya. Nah selanjutnya kita akan membuat VLAN pada switch 1 ya teman-teman. Kita buka switch 1-nya. Setelah itu kita enter. Nah jika sudah, kita ketikkan IN, terus masukkan ke globalnya conft. Jika sudah, kita akan membuat VLAN ya teman-teman. Kita ketikkan terlebih dahulu VLAN 10. Nah jika sudah, kita enter. Nah sini sudah, kita tidak isikan apa-apa. Dan juga kita akan membuat pada VLAN berikutnya, yaitu VLAN 20. Nah seperti ini. Jika sudah, kita akan mengeceknya dengan perintah to show VLAN preview teman-teman. Nah di sini bisa kalian lihat, ini sudah ada VLAN 10, 20, 30, 40, dan 50 teman-teman. Selanjutnya kalian bikin VLAN-nya pada switch 2 dan switch 3 ya teman-teman, seperti ini. Kita coba cek to show VLAN preview teman-teman. Kita enter. Di sini sudah ada ya teman-teman. Nah selanjutnya kita akan konfigurasi interface pada masing-masing switch ya teman-teman. Di sini saya akan konfigurasi terlebih dahulu pada switch yang pertama. Kita tuliskan interface rank yaitu FA 0/2 sampai 3 ya teman-teman. Setelah itu kita enter, kita ketikkan switch port akses VLAN 10 ya teman-teman. Seperti ini kita enter. Dan jika sudah, kita keluar. Kita masukkan juga pada yang interface 0.0/4 sampai 5 ya teman-teman. Seperti ini. Dan sudah kita enter, kita ketikkan switch port akses VLAN 20 seperti ini. Kita enter, kita keluar. Kita juga membuat pada interface rank yang FA 0/6 sampai 7 ya teman-teman. Interface rank seperti ini, FA 0/6 sampai 7 ya teman-teman. Kita enter. Setelah itu kita ketikkan switch port akses VLAN 30 ya teman-teman. Jadi enter, kita keluar ya teman-teman. Dan jika sudah, kita akan membuat VLAN pada setiap switch ya teman-teman. Dan jika sudah, tampilannya akan seperti ini teman-teman. Nah selanjutnya kita akan konfigurasikan terangnya pada switch 1 ya teman-teman, yang mengarah ke switch 2 nya. Enter. Nah setelah itu kita ketikkan in FA 0/1, kita enter. Setelah itu kita masuk ke switch ya teman-teman, switch mode terang, switch port mode terang ya teman-teman. Seperti ini kita enter. Kita ketikkan lagi dengan to show interface terang. Kita enter. Nah di sini bisa kalian lihat sudah tracking ya teman-teman. Nanti akan muncul tampilan ini ya teman-teman. Sudah tracking. Nah selanjutnya kita akan mengonfigurasi
3 terang pada switch 2 ya teman-teman. Sebelumnya kita enter terlebih dahulu. Kita ketikkan di interface rank FA 0/1 sampai 3 seperti ini. Jika sudah, kita enter, kita ketikkan switch port mode terang ya teman-teman. Kita enter, kita akan melihatnya dengan to show interface terang. Enter. Nah bisa kalian lihat pada FA 0/1, 2, 3 ini sudah satunya sudah terangin ya teman-teman. Selanjutnya kita juga akan melakukan pada switch 3 nya. Nah nanti ini adalah tampilan yang sudah men-tracking pada switch K teman-teman. Nah materi selanjutnya yaitu kita akan mengeping dan DHCP. Kita buka pada PC 1, kita ke desktop, kita ke IP konfigurasi, kita klik yang DHCP teman-teman. Kita tunggu. Nah di sini sudah muncul ya teman-teman IP-nya. Nah cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.